Jadi sekarang ini Prabowo masih didukung kalau dia nyalon lagi? Oh enggak. Oh enggak. Kok yakin sekali bilang oh enggak langsung gitu. Biasanya orang bilang wah ragu-ragu. Kenapa enggak? Dia Ya ini kebebasan berpendapat. Kami ya. Dia sudah mengkhianati perjuangan yang disampaikan, yang pernah disampaikan. Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya. Itu boleh pakai bold tuh ya, nikahkan anak. Ini anak artis, dia datang ke bandara, dia nggak datang. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Tapi kalau tanya secara pribadi ya, orang kayak abang yang tentu banyak juga pengikutnya ya, paling tidak banyak juga orang yang mengikutin pikirannya. Jadi sekarang ini Prabowo masih didukung kalau dia nyalon lagi? Oh enggak. Oh enggak. Kok yakin sekali bilang oh enggak langsung gitu. Biasanya orang bilang wah ragu-ragu. Kenapa enggak? Dia Ya ini kebebasan berpendapat. Ya. Dia sudah mengkhianati perjuangan yang disampaikan, yang pernah disampaikan. Walaupun dia tidak berhasil. Paling tidak menyebut ke Arab, ke Saudi, karena memang janjinya seperti itu. Kalau menang pakai pesawat pribadi, paling nggak ke bandara aja nggak mau. Bahkan sampai sekarang, bahkan ikut melecehkan ketika dia menghadiri sebuah pernikahan Aurel binti Anang Hermansyah. Padahal jadi saksi waktu sahabatnya itu. Jadi saksi waktu malah jadi saksi kan waktu itu. Kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Saya nggak tahu saksinya. Saya cuma saksi pernikahan. Dia hadir. Ada rekan juga menyampaikan. Saya fokus kepada dua orang pejabat itu. Artinya kok tega-teganya melanggar, ya kan? Apalagi terlebih Pak Prabowo ini yang satu terlebih sebagai pejabat presiden, yang satu kalau nggak dibilang dia pernah mengakui dia adalah sebagai orang yang hormat kepada ulama ya, artinya tentu Habib Rizik karena dia diundang di Ijtima Ulama, dia diundang di 212, bahkan dia pernah berjanji kan gitu akan menjemput. Bandaranya nggak menjemput, bahkan meledek. Oke, kita hapus kata-kata itu gurunya atau imamnya atau orang dihormati. Paling tidak pernah jadi sahabat karena pendukungnya. Tidak menang memang. Kan nggak harus jaminan menang. Mungkin kita tambah justru konstituen dia yang berkurang kan gitu. Pokoknya jadi kalah lah ya. Dia malah seperti mencibir ini kau maaf kau jadi kayak orang Medan ya sama Bang Devi nggak boleh kan ya? Boleh dong. Iya ya kan. Boleh. Anda ini kan ceritanya Prabowo nih ya. Anda masuk karena ini. Tuh saya nggak apa-apa. Saya hadiri nikah. Padahal Habib Rizik anaknya. Kewajibannya. Kok bisa-bisa diskresi yang 3 juta tadi ya. Yang menurut perhitungan saya kebetulan saya di expose waktu itu saya bilang kira-kira 3,5 juta karena wartawan nanya. Paling sejuta di sana. Petamburan Tanah Abang yang macet yang nggak perlu ke sana karena itu beliau nggak perlu kemari. Tunggu aja. Sekitar itu kan penuh macet, Selipi semua. Makanya perkiraan saya 3,5 pada saat itu 3,5 juta. Lebih dari kalau ada Khomeini paling tidak
meleset perkiraannya Bapak Mahfud MD. Ya. Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya. Itu boleh pakai bold tuh ya. Pernikahan anak. Ini anak artis. Dia datang ke bandara, dia nggak datang. Oke. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Oke. Tapi walaupun bagaimana, tentu kuncinya kepada Habib Rizik juga. Jadi kalau Habib Rizik mengatakan dukung, ya dukung terpaksa. Ya terpaksa mau nggak mau. Karena samina wa ta'na tadi. Ya. Oke. Tapi kalau Tapi saya misalnya, rasa nggak mungkin beliau mendukung. tapi kalau misalnya pakai subjektivitas pribadi, Saya kan nggak subjektif, saya punya alasan tertentu. Enggak, Walaupun maksudnya kebetulan saya cocok dengan Habib Rizik mengenai nggak penilaian. pakai soal dukung presiden ini. Hmm. Tadi kan sudah objektif nggak dukung Prabowo ya kan? Nah sekarang kalau subjektif mau dukung siapa? Subjektif. Ya kan nggak apa-apa, kita bisa sebut anyone kan, siapapun. Tapi jangan larikan ke masalah hukum lagi. Oh, enggak. Karena belum tentu itu secara hukum ya kita paham Bang ya. Oh iya, kan belum Harus ada sekian dari partai saya kan gitu. kan Kita bisa, subjektif ya. iya, Tapi saya kan ini si bisa aja bilang, Anies. Anies Subjektif. yang ya. mana? Anies Baswedan. Oh, Jangan sampai salah lagi ya kayak tapi ini sudah rahasia. Omnibus Law saya bilang Ombudsman. saya bilang kan tadi ya. Ombudsman. Nah. Jadi ini sudah rahasia publik ya kan? Ini subjektif. Kenapa orang-orang Jangan kanan undang-undang tersuit ya. Iya. Saya tanya aja, kenapa abang mau dukung Anies sebelum ada perintah Habib Rizik dan lain sebagainya? Kenapa? gitu. Iya. Ini belum diperintah ya. Tadi Iya. kan pribadi kan subjektif. Iya, pribadi. Nah, jadi begini, saya lihat beliau bagus menata DKI Oke. dibanding Dekat-dekat aja, kayak saya. dibanding Ahok, Tepat agak dekat. dibanding gubernur sebelumnya, wawasan berpikirnya Agak dekat. wawasan Nah, berpikirnya luas. Ya. Ya kan, bijak, cara bicaranya bagus, nggak marah-marah, nggak ngata-ngatain. Ya kan, maling lu, ya kan, protes kitab orang. Jangan dia saya aja kita maksudnya ya mungkin dalam hal agama kan kita sama. Iya, Kita aja nggak boleh protes kitab dia, orang lain mau protes. Iya. Tapi itu didukung, artinya tuh Anies tidak seperti itu, tidak galak-galak, marah-marah nggak karuan, ya kan? Nah, tidak ada unsur terpapar korupsi. Lebih santun dari Ahok. Lebih Ahok dan tidak ada terpapar korupsi. Kalau memang ada terpapar sedikit aja dia cacat pasti hancur dia. Jadi kita percaya, saya subjektif percaya sama Anies. Oke. Dia tidak korup. Kalau Ahok terpapar korup, kita kan bisa bandingkannya Anies sama masalah Anies dengan Ahok ini kan dekat waktunya kan, bahkan pernah jadi lawan kan gitu kan. Jadi kita ini aja kita contohkan. Selain dia beradab, ya kan, belum pernah terdengar terpapar korupsi. Kalau ini kan Ahok kan BPK. Iya. Nah, jadi dan cerdas, penanganan COVID juga dia kayaknya langkahnya lebih bahkan lebih daripada pusat. Sampai-sampai ada seorang tokoh juga menyatakan kok ada pemerintahan pusat justru oposan kepada pemerintah daerah, ya kan? Rizal Ramli dia bilang. Bukan itu Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung ya. Oke, Rocky Gerung ya. Ya Oke. kan? Aneh katanya kan? Ya aneh lah. Ya. Masa pemerintah pusat oposan sama pemerintahan di bawahnya? Itu kalau bisa dipecat, saya rasa dipecat loh kalau nggak ada undang-undang. Aduh, jadi itu kalau subjektif saya seperti itu. Dia belum pernah ketahuan. Kalau kita kan sensitif masalah korupsi ya. Iya. Sebetulnya adab itu Indonesia kalau Pancasila tuh itu udah nggak dibicarakan lagi tuh soal adab-adab maki-maki orang itu sebetulnya ini luar biasa soalnya Ahok ini ya. Iya. Sebetulnya itu bukan kategori penilaian tentang keberhasilan itu ya kan. Tapi karena itu terlalu di luar pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya dia udah menyinggung. Akhirnya kita ya manusia Pancasila ya tentu soal adab itu dikaji, dibicarakan, dibincangkan. Apalagi tuh Bang. Tadi unsur korupsi pasti. Oke. Ya kan? Itu sensitif tuh, extraordinary crime. Oke. Yang jelas terlepas dari apakah nanti bisa dapat kereta atau tidak, subjektivitasnya ke sana. Sensitif. Lalu undang-undang Lain lagi. Okay. Saya bisa disalahkan dan saya juga nggak mau kalau lari undang-undang. Partainya juga belum jelas kan gitu. Oke. Bung DHL last statement sebelum kita tutup apa? Jadi begini, saya ada last statement. Ke depan sana aja. Last statement saya tadi dari inti pembicaraan ini kalau saya artinya sudah menjawab. Jadi nilai-nilai positif daripada diskusi kita malam ini bahkan masukan-masukan dari Profesor ini ya. Harusnya anggota legislatif ini dengar
buat catatan, undang enggak, tapi coba pendapat-pendapat masyarakat di antaranya ini diskusi malam ini ditampung untuk perbaikan demi bangsa dan negara. Dan tolong Pancasila jangan hanya teriak harga mati, tapi dijaga 5 sila itu dengan baik-baik. Jangan sampai warning daripada MUI tentang Mas Suro Kubro itu terlaksana. Yang rugi kita semua. Anggota DPR rugi, saya rugi, Profesor Abang saya Refli Harun, dan semua warga negara lintas sara akan rugi kalau itu terjadi. Tolong 5 sila itu harus sesuai dengan jargon. Jangan dipres jadi 3 sila, Trisila, terus dipres lagi menjadi Eka sila. Itu sama juga tidak sama dengan teriakan atau jargon Pancasila harga mati. Kalau Pancasila harga mati tetap 5. Demikian. Oke.